Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melakukan evaluasi tema 1, yaitu KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan cara perkembangbiakan pada hewan. Seperti pada pekan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, kemudian cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pelajaran, hari ini Ibu akan melakukan evaluasi tema 1 muatan IPA. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, marilah kita mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari selama beberapa pekan ini. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan atau penyerbukan, yaitu bertemunya alat reproduksi jantan pada tumbuhan yang disebut serbuk sari dengan alat reproduksi betina pada tumbuhan yang disebut putik. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, padi, dan sebagainya. Yang ketiga, alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga, sehingga banyak tumbuhan yang memiliki bunga berkembang biak secara generatif. Adapun bagian-bagian bunga adalah benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, bakal biji, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. 4. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkawinan ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 5. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan tanpa melibatkan bantuan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya membelah diri, spora, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, tunas, tunas adventif, akar tinggal atau rizoma, dan geragi atau stolon. Bisa dilihat oleh anak-anakku, ini contoh tumbuhannya. Yang keenam, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan yang melibatkan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stek, sambung atau enten, tempel atau okulasi, dan merunduk. 7. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan ini terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3. Yang pertama vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, kuda, gajah, harimau, dan sebagainya. Yang kedua ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, ikan, dan sebagainya. Yang ketiga ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya ikan pari, ikan hiu, buaya, ular, dan sebagainya. Yang 9, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Contohnya tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, itulah anak-anakku materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah kita pelajari, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Sebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi ada berapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nomor 2, apakah yang dimaksud perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nomor 3, apakah alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Tadi kan alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu apa? Kemudian sebutkan bagian-bagiannya. Nomor 4, apakah yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sebutkan jenisnya. Tadi kan ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Kemudian yang nomor 5, sebutkan 4 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Tadi ada 9, kalian cuma diminta untuk menyebutkan 4 saja cara perkembangbiakan vegetatif alami. Nomor 6, sebutkan 3 contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tadi apa saja contoh perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Nomor 7, apakah yang dimaksud perkembangbiakan generatif pada hewan? Nomor 8, sebutkan 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan beserta contohnya. Nomor 9, apakah yang dimaksud perkembangbiakan vegetatif pada hewan? Sebutkan contohnya. Nomor 10, hewan apa yang kamu miliki di rumah? Dengan cara apa? Dengan cara apakah hewan tersebut berkembang biak? Umpamanya kalian di rumah memiliki ayam, ya. Saya memiliki ayam.
Dengan cara apa berkembang biaknya? Ayam tersebut berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, seperti itu jawabannya ya. Nah, itulah anak-anakku evaluasi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Ya. Kerjakan dengan penuh kesungguhan dan penuh semangat. Bagaimana anak-anakku evaluasinya hari ini? Mudah kan? Mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan tadi, karena kita sudah mempelajarinya selama beberapa pekan. Kalian bisa menjawab tentang cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup saja pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.